Masih di Bali apa udah di Jakarta? Di mana-mana, kan sekarang virtual. Di mana-mana hatiku senang. Betul, di mana-mana hatiku. Kamu pakai orange, aku pakai merah, soalnya besok Imlek ya. Oh iya, besok Imlek. Selamat merayakan tahun baru. Kerbau metal ya? Tahun kerbau ya. Tahun kerbau ya, benar. Iya, betul. Mir, sionya apa, Mir? Udah ada. Gue ular. Gue nggak mau ngeramal tapi malam ini. Sekarang ramal dulu nih yang baru sembuh. Ya, halo semuanya. Mas Pandu Bageskoro. Hai Mas, thank you. Halo, terima kasih. Hai Mir. Hai Mbak Cici. Welcome back dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan, udah sehat. Puji Tuhan. Berarti sekarang bisa itu ya, bisa menyumbang plasma ya? Oh iya. Bisa ya, cuman saya nggak tahu apakah itu efektif atau enggak sih. Soalnya dokter yang rawat tuh bilang kalau orang kena kena virus corona itu kan strain-nya beda-beda ya. Misalnya saya kena strain A, yang lain kena strain B. Yang strain A ini simptom sama ininya beda-beda gitu. Setelah after COVID-nya gitu. Itu udah beda-beda. Apakah bisa sembuh dengan yang ini? Kayak gitu sih. Katanya ini memang gitu masih ya. Jadi ini ya, masih jadi jadi perbincangan nih. Ada yang pro ke plasma, ada yang enggak gitu ya, kayaknya. Iya. Karena masih baru sih penyakitnya, jadi belum bisa dibikin guideline gitu kali ya. Iya, kita masih gagap lah ya dengan si corona ini satu ya. Masih banyak banget yang perlu dipelajarin gitulah. Betul. Kita mau ngomongin ini dong. Sesuai tema kita malam ini, kisah kasih setelah pandemi. Aduh. Jadi sekolah soalnya. Kisah kasih di sekolah ya. Kisah kasih di sekolah. Itu mah asik kalau kisah kasih di sekolah. Iya. Kisah kasih kala pandemi. Nah, jadi gini nih, Mas Pandu, gue suka bercanda nih sama orang-orang nih ya, gitu kan. Bolak-balik ditanya gimana nih, gitu kan ya. Di masa pandemi gini kalau mau pacaran gimana nih, gitu kan. Biasa lah ya, gue suka diganggu-gangguin kan. Belum ditanya udah punya pacar lagi belum, gitu kan. Terus akhirnya bingung sendiri. Iya benar. Ya, by the way, I'm going to write a book. Judulnya 50 and Dating. Waduh, mantap tuh Mbak. Ditunggu Mbak ya, terbitnya ya. Tunggu terbitnya dengan segala kegilaannya. Generasi lawas. Minggu lalu udah bilang mau nulis buku yang lain ya, gitu. Kebanyakan lagasi gue. Jadi selalu ditanya gitu kan, gimana kalau misalnya lagi deket, terus kan lagi sayang-sayangnya, masa nggak bisa sayang-sayangan gitu kan? Nah, akhirnya terus bilang gini, gue kemana-mana bawa surat rapid. Iya makanya. Oke, show me your rapid test. I'll show you mine. Oke, sekarang kita boleh ciuman gitu. Iya betul, surat bebas COVID ya. Tapi sebenarnya kan itu guyon ya Mas. Maksudnya aku guyon gitu. Nah, sebetulnya kayak gimana itu sih yang kita pengen tahu sih ya. Ya, sebetulnya. Kan Mas Pandu nih kemarin kena musibah, kena COVID. Pas Natal ya Mas, kebetulan sama istri pas tanggal 15 Desember. Ya, Desember. Oke. Nah, itu bisa diceritain nggak sih Mas gitu, kok bisa berduaan kena gitu, apa berduaan memang ketemu orang yang sama apa gimana? Jadi memang istri itu dia masih suka kerja ke kantor sih, jadi dia WFO gitu. Nah, mungkin ini juga susah ya nebak-nebaknya suspeknya bagaimana gitu. Jadi yang tertular istri duluan sih sebenarnya gitu. Dia positif itu ketahuan positif tanggal 13 Desember. Setelah dia positif, saya antar dia ke rumah sakit gitu, antar juga buat swab di rumah sakit. Kemudian ketahuan, jadi tanggal 12-nya sih swabnya. Tanggal 13 ketahuan bahwa dia positif. Terus saya langsung swab malamnya setelah saya ngantar ke rumah sakit, saya langsung swab juga. Keluar hasil baru tanggal 15 kalau swab saya ternyata positif juga gitu. Cuman saya bedanya saya mencoba untuk isoman gitu ya, isolasi mandiri. Tapi akhirnya saya isomannya gagal
gagal itu pas sampai tanggal 25. Jadi tanggal 15 sampai 25 saya isoman. Tapi ternyata hari 1 sampai hari ke-4 itu masih oke, tapi 4, 5 dan seterusnya itu mulai saya mulutnya pekat gitu ya, nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi yang ada cuma mual sama muntah gitu, jadi nggak masuk apa-apa, tambah lemes, sehingga pas tanggal 25 saya masuk rumah sakit, kebetulan dapat rumah sakit yang sama dengan istri gitu, tapi beda lantai gitu. Oh, beda lantai. Beda lantai, karena rumah sakit itu adalah rumah sakit yang rujukan untuk COVID, jadi orang ngantri gitu loh. Di GD-nya pun ngantri gitu. Kalau misalnya gejalanya nggak terlalu parah, suruh pulang gitu. Jadi, ya kebetulan saya emang udah lemes banget, udah nggak masuk apa-apa kan, jadi mesti diinfus dan takutnya langsung mengarahnya ke sesak napas, jadi langsung diambil tindakan. Dan ya puji Tuhan sih dapat kamar di tanggal 25 itu. Ya kayak berkah aja sih, berkah Natal ya dapat kamar. Berkat Natal ya. Penuh banget soalnya emang. Gitu. Jadi Natalannya di rumah sakit dong? Ya betul, Natalannya rumah sakit gitu. Tapi beda kamar ya? Beda lantai ya. Beda lantai. Bisa jemput-jemputan nggak ya? Karena beda lantai. Nggak boleh. Kalau isolasi COVID itu benar-benar sangat diisolasi. Perawatnya pun juga nggak bisa setiap jam datang dia. Dia datang udah ada waktunya. Hanya kalau perlu aja. Dan kalau dipanggil dan punya jadwal sendiri. Beda sama pasien biasa sih. Dan kan APD ketat ya semuanya. Dan di tempat saya waktu itu kamarnya yang berempat. Walaupun dia bisa satu kamar gitu ya, jarak satu kamar lagi yang kosong 4 orang. Ya itu sih, itu. Mereka juga kayaknya IGD-nya pun juga penuh gitu. Jadi kalau ada pasien gawat karena komorbid itu sangat ngantri itu IGD. Memang kemarin itu akhir tahun kemarin itu nggak tahu kenapa memang rada-rada parah sih. Iya banyak yang masuk rumah sakit. Kayak gitu sih. Kabarnya karena long weekend yang sebelumnya ya, kalau nggak salah ya, itu ada long weekend kan? Ya mungkin ya. Iya. Ada ya? Ada long weekend sebelumnya. Iya. Nah ini nih sekalian ngingetin nih, karena kita kan long weekend juga ya, betul. besok gitu kan. Mungkin teman-teman yang dengerin, ya tunda dulu lah, biar kita cepetan selesai gitu. Kalau kitanya malas-malasan nggak kelar-kelar ini. Iya betul. Iya kan? Iya. Kelar-kelar gitu. Soalnya nakesnya kasihan sih, mereka juga bilang, wah Pak, kita nggak bisa istirahat nih, ya kasihan juga lihat mereka gitu. Mereka ganti-gantian, sampai begadang-begadang juga gitu ya. Terus jadi gimana menyemangati satu sama lain, Mas? Ya jadi waktu saya di rumah kalau mencoba untuk isoman itu, awalnya kan waktu istri positif, saya yakin bahwa ini kayaknya positif juga nih karena kita serumah ya, untung anak-anak saya nggak ada yang kena waktu itu. Jadi saya udah menyiapkan mental, tapi sesiap-siapnya mental begitu ketahuan positif langsung bingung gitu, mau ngapain nih gitu kan. Di kamar terus ngapain, so what gitu, kalau di kamar gue mesti ngapain gitu kan. Ya waktu itu dalam keadaan agak sumang-sumang sih ya, kalau orang Jawa bilang agak kayak orang mau flu gitu kan, agak kepala agak sakit gitu. Terus waktu itu nafsu makan masih oke tuh 1-2-3 hari. Nah terus begitu saya udah mulai nggak bisa makan segala macam, baru saya WA-an kan sama istri. Sebenarnya begitu istri masuk rumah sakit, saya tuh lega gitu, karena saya tahu udah di rumah sakit, udah pasti tertangani lah. Mau ngapa-ngapain fasilitasnya juga udah lengkap kan. Nah sementara saya di rumah itu justru yang bingung nih, walaupun ada. Bukan ya? Iya, ada ipar saya ngenalin ke dokter, itu namanya Dokter Untung. Dia yang tiap hari nanyain, Mas Pandu, sekarang lagi ngapain? Udah makan apa? Vitaminnya apa? Gitu dia ngasih tahu gitu obatnya. Ya tertolong juga sih ada dia. Memang kendalanya yang isoman tuh memang kita mesti mandiri sih. Namanya juga mandiri ya, isolasi mandiri. Mesti disiplin sebenarnya, disiplin. Nah, saya tuh nggak disiplin. Kayak misalnya yang simpel deh, disiplin mandi 2 kali sehari. Karena biar kuman-kuman itu terbilas dengan sabun ya. Terus kumur 3 kali sehari, sikat gigi itu mesti kebersihan tuh nomor 1 deh kalau kena COVID gitu. Biar virus itu biar hilang kayak gitu. Terus minum vitamin, minum obat. Nah, saya udah mulai nggak disiplin, udah mulai keadaannya mulai agak parah tuh. Akhirnya saya kontak-kontakan sama istri. Nah, akhirnya saya nyemangatin karena dia orangnya emang positif sih, kalau istri saya selalu berpikir positif. Dia bilang, pasti akan sembuh, pasti ini.
Sementara saya yang modelnya panikan gitu kan, kayak gitu. Jadi ya itulah dia nyemangatin. Dan kebetulan dokter yang merawat dia itu dia ahli paru di rumah sakit itu, dan dia juga cukup viral di awal-awal pandemi karena dia udah umur 80 tahun tapi tetap mengunjungi merawat orang-orang. Nah, dia bilang sama dokternya, ini suami saya begini gitu ya. Nanti dokternya bilang, kalau suami kamu bisa masuk ke rumah sakit sini, pasti saya akan rawat gitu. Nah, saya ngebesarin hati lah. Udah, pokoknya semangat aja. Nanti kalau bisa kenapa-napa, udah dirawat sama dokter ini gitu. Dokter Handoko namanya gitu. Ya, jadi itulah akhirnya mungkin juga saya pikir mendingan saya masuk rumah sakit, jadi bareng sama dia lebih tenang gitu kali ya. Dianya, nah istri saya karena mikirin kayaknya boboan nih Mas Pandu nih. Enggak, soalnya dia itu boboan, maunya deket gitu. Sebenarnya dia karena mikirin saya CT-nya itu, CT-nya tuh nggak naik gitu. Karena khawatir kan, kepikiran gitu. Setelah kalau saya dia udah di rumah sakit, ya udah gitu kan, udah tenang gitu. Justru saya mikirnya sama anak-anak di rumah sebenarnya. Takut kena anak-anak di rumah gitu. Jadi ya itulah akhirnya. Ya intinya ya itu, nyemangatin sih. Nyemangatin, masih positive thinking lah, pasti akan sembuh gitu deh. Suruh senam lah sama dia, suruh apalah. Ya boro-boro senam, cuma tidur aja. Udah malas banget. Nah, ini yang menarik adalah waktu di rumah sakit itu saya masuk tanggal 25, 28 tuh saya udah, begitu di swab saya udah positif. Udah negatif. Terus tanggal 29 di swab lagi, negatif lagi. Sementara secara bersamaan istri saya itu pada saat saya swab ke-1, ke-2, dia swab ke-5, ke-6. 1, 2, 3, 4 dia negatif, positif terus gitu. Oke. Ya. Yang 56? Yang 56 negatif. 56 baru negatif. Negatif, ya. Sama dia sama saya. Jadi yang lucu sih, mungkin yang berkesan ya, tanggal 30 itu kita keluar bareng akhirnya. Keluar dari rumah sakit, bisa barengan rumah sakit. Iya gitu. Iya, ya itu makanya aku bilang tadi mbok-mbokan begitu satu rumah sakit langsung sembuh barengan gitu. Pas deh mau santai. Iya. Mungkin juga karena kenanya mungkin beda. Jadi kalau istri saya itu dia udah seminggu duluan tuh panas. Naik turun. Cuman pas ke dokter dibilangnya ISPA gitu. Dan juga kita punya alat rapid kan di rumah. Jadi kita rapid sendiri gitu. Wah, hasilnya non reaktif gitu. Jadi kita ya pede-pede aja. Ternyata dia tanggal 11 atau 12 udah mulai sesak gitu. Makanya dia swab. Nah, karena dia ada sesak, jadi kan paru-parunya udah berkabut ya. Sehingga dia lebih lama ininya recovery-nya karena napasnya masih, kan juga ada istilah namanya, saya juga baru tahu sih, dikasih sama salah satu teman baik saya, ada namanya istilah long COVID gitu. Long COVID itu adalah efek yang terjadi setelah setelah sembuh COVID. Jadi emang kita ada waktu penyesuaian lah untuk kita kembali normal lagi lah, kayak begitu. Iya. Oh iya. Ada downtime-nya ya. Iya betul, kayak gitu. Nah itu dia masih kadang-kadang masih suka sesak tuh. Sebenarnya kalau saya udah. Sampai sekarang masih suka sesak. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang, tapi udah nggak terlalu seperti awal-awal sih. Tapi benar ya, berarti ya itu kan tadi kalau the power of love meningkatkan imunitas tubuh. Iya, karena happy kan. Iya, harusnya begitu ya, harusnya. Harusnya begitu. Kok nggak yakin gitu sih? Gimana sih? Kok nggak yakin gitu? Ya, soalnya kan gini, kalau saya kan sama istri udah 25 tahun ya. Ya kan, kalau misalnya kita baru married kemarin gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh pasti kan yang masih, waduh. Bukannya kita enggak gitu ya, cuman kan sekarang kan lebih kepada keluarga gitu. Kita mikirkan anak saya 2, jadi kita mikirnya berempat. Jadi kita bisa kumpul, yang tadinya kita pengennya kumpul di 25 Desember, ternyata ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Itu sih yang bikin
jadi kepikiran dan juga penyemangat untuk biar bisa sembuh juga, kumpul bareng sama anak-anak juga sih. Tapi anak-anak alhamdulillahnya nggak kena ya Mas ya, negatif ya. Anak-anak ya, untungnya mereka negatif. Jadi mungkin power of love-nya tuh sekarang juga muter berempat. Iya gitu, jadi lebih kayak gitu sih. Bukan begitu Bu. Gue kayak ada backsound lagu itu di Branigan. Lagu The Power of Love-nya Laura Branigan. Oh iya. Oh. Laura Branigan. Ketahuan banget. Anak tahun berapa? Laura Branigan. Saya nggak kenal tuh. Laura Branigan. Laura Branigan siapa sih? Aduh. Jadi kejadian yang paling mengesankan buat Mas Pandu, yang ya bisa pulang bareng sih, ya bisa kumpul. Artinya kan kalau pulang bareng kita bisa kumpul sama anak sekalian berempat. Kok salah satu dia pulang duluan, istri saya pulang duluan, saya mesti di rumah sakit. Itu kan sedih ya. Kayak ada yang kurang ya, kayak gitu aja sih. Anak-anak kalau gini kan pikiran ya. Happy aja kan. Ya udah, gitu kan beres. Jadi nggak kepikiran juga. Tapi sebenarnya gejalanya di Mas Pandu tuh nggak terlalu nampak ya sebenarnya. Awalnya cuman Iya. Jadi sempet sih setelah diingat-ingat lagi itu kalau waspada kalau batuk kering tanpa dahak gitu. Itu saya begitu. Batuk terus ya, terus sama maaf ya BAB gitu, tapi tidak mules. Kan BAB aja gitu, BAB lagi gitu. Tapi nggak mules gitu. Nah itu ternyata saya pikir, ternyata itu dua itu tandanya. Tapi yang lain kayak penciuman berkurang itu enggak gitu. Masih. Terus enggak semuanya enggak. Gitu sih ya. Jadi emang beda-beda sih intinya simptomnya gitu enggak. Itu mungkin karena strain A, strain B itu tadi juga kali ya. Iya, itu dia makanya gitu. Nah, cuman saya punya masalah sempat cerita tadi, darah saya tuh mengental. Jadi kalau pernah baca yang sekarang di WA tuh lagi Dahlan Iskan ya, Pak Dahlan Iskan tuh lagi D-dimer namanya tuh. D-dimer. Nah, itu saya ada itu pengentalan. Jadi saya dirawat oleh 2 dokter jadinya. Kalau istri saya cuma nama dokter paru, saya sama satu lagi dokter Maya itu dia dokter jantung, kardiovaskular. I see. Jadi untuk masalah darah ini memang dokter jantung yang memantau. Saya juga awalnya kaget begitu ditelepon sama dokter jantung. Terus kardiovaskular ya. Ditelepon, wah ada apa nih jantung saya gitu kan. Dia pertama kali masuk udah langsung diambil darah itu mengental. Saya tanya kenapa dok, mengental itu bahayanya apa? Kalau misalnya sisa virus masih ada, dia terbawa oleh darah yang mengental, dan darah mengental itu mengendap di salah satu organ, itu bahaya. Bisa mengendap di batang otak, mengendap di jantung, mengendap di mana lah gitu ya. Itu bahaya. Jadi saya tiap hari itu disuntik 2 kali pagi sore pengencer darah gitu sama dia. Nah setelah aspirin ya dan sejenisnya. Iya kayak gitu. Nah setelah keluar pun saya bolak-balik ke rumah sakit. Lebih banyak daripada istri saya, jadi saya mesti ke periksa D-dimer itu, tes D-dimer untuk kekentalan darah, sama dibekalin sama dokter untuk obat pengencer gitu sih. Nah akhirnya judulnya apa Mas obatnya Mas? Aspilet. Nah, itu saya lupa tuh apa obatnya, kecil banget. Iya kecil. Kecil banget yang sehari sekali aja. Bahkan ada yang milihnya kelebihan, jadi saya disuruh setengah sehari. Kecil banget. Iya. Jadi itu sih. Nah pas tanggal 19 Januari barulah saya sama istri saya dinyatakan sembuh 100%, sembuh sempurna istilah mereka gitu. Jadi tanggal 19 Januari. Jadi 30 itu negatif pulang ke rumah. Dari 30 ke 19 itu masih ada yang macam-macam lah ya. Iya. Obat jalan. Nah, 19 baru dinyatakan kita baru bersihnya di 19 Januari sih. Gitu. Mas, ini kan dirimu beda kamar sama istri beda lantai. Berarti selama dirawat di rumah sakit chat-chatan aja ya? Iya, bisa nelpon kan. Bisa WA call lah. Nelpon, chat gitu. Makanannya sama nggak hari ini? Gitu. Iya, benar. Menunya sama nggak? Iya, sama menunya. Menunya enak nih gitu kan. Puding coklat atau puding mangga gitu ya? Mie tek-tek ciwet. Mie tek-tek.
Aduh. Terus selama di rumah sakit gitu, anak-anak gimana, Mas? Ya anak-anak sih, ya kita kan punya grup berempat gitu, keluarga ya saling kontak-kontakan aja. Dan lagi anak-anak itu, anak saya waktu itu yang satu kerja, jadi dia sibuk juga. Yang satu lagi masih kuliah, jadi mereka ya udah gede-gede, jadi ngurusin ini aja lah di rumah, jaga rumah lah gitu. Jadi mereka nanya gimana, udah apa hari ini, gimana kondisinya, paling gitu aja sih, update aja. Mereka gitu. Berarti Mas Pandu di rumah sakit nggak sampai seminggu dong ya? Paling cuma 4 harian gitu ya? 25 sampai 30, 5 hari. Cuman yang paling parah emang pas masuk tuh 25, 26. 27 baru enak. 25, 26 tuh rasanya udah nggak karu-karuan. Maksudnya kepala berat, terus mungkin sugesti agak sesak gitu ya. Terus lemes banget karena saya nggak makan apa-apa, minum aja mual gitu, muntah. Minum air putih aja nggak bisa. Tapi itu baru bisa. Kan? Cuman nggak enak aja gitu. Makan itu nggak ada rasanya soalnya, nggak ada rasanya. Jadi setelah saya pulang dari rumah sakit pun, itu selama seminggu sampai 2 minggu tuh after taste-nya tuh kayak makan daging sate ya, yang gosong gitu. Jadi kayak makan daging gosong, rasanya tuh kayak makan arang aja gitu di after taste-nya. Awalnya berasa manis, asinnya kerasa. Lama-lama udah ini kok gitu. Jadi kayak lidah tuh kayak diselubungin apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, waktu di rumah sakit itu lebih parah lagi, pekat gitu di lidahnya tuh, pekat nggak rasa apa-apa. Jadi nyoba, tapi ya itu. Nah, ini istri saya juga yang nyemangatin terus, ayo coba makan lah, paksa gitu juga dia kan. Karena saya semangat untuk sembuh, ya udah paksa tuh makan. Itu tanggal 27 tuh baru makannya baru enak, 27. Karena pengobatan saya disuntik itu sama dokter, suntiknya banyak banget di infus itu tanggal 26. Jangkis nih ya. Jangkis. Obatnya asik lah namanya. Bagus lah gitu. Ya, 27 sembuh ya udah langsung enakan. Ngantrinya berapa lama Mas untuk bisa masuk ke situ? Saya sih sebenarnya nggak ngantri, Mbak Cici. Jadi waktu itu saya langsung ke UGD karena suster ngeliat kok saya kayaknya napasnya kok payah gitu ya. Payah gitu. Langsung saya kasih tempat tidur di UGD. Nah, dari UGD dia ngecek kamar, ternyata ada gitu. Jadi langsung anak saya ngurus di admission, saya bisa masuk gitu. Karena susah banget itu sebenarnya dapat kamar di situ gitu. Tapi saya pikir, waduh, saya udah di sini, saya kayaknya mesti dirawat ini. Kalau misalnya nggak disuruh pulang, suruh tidur lobby, saya tidur lobby deh. Gitu saya udah pikirnya gitu kan. Kalau ke rumah lagi kan kasih anak-anak gitu. Anak juga bingung mau rawatnya gimana, dekat nggak bisa. Gitu kan. Iya. Benar. Ya, tapi sebenarnya kan ini selalu ada pertanyaan nih. Ya. Mungkin diomongin di sini bagus juga sih, karena nanti ada orang yang dengerin. Selalu ada pertanyaan atau ada orang yang banyak orang selalu bilang, kita kalau kena COVID ditanggung pemerintah nggak sih, dibayarin nggak sih gitu. Selalu ada pertanyaan itu ya, yang mungkin simpang siur nih. Memang yang namanya informasi dari pemerintah sih udah banyak, cuma nggak tahu kenapa, nggak tahu nih ini karena ada 3 orang komunikasi nih di sini. Kita mesti pikirin kenapa nyampe ke bawahnya itu nggak sesuai yang dimaui gitu. Masih banyak sekali mitos-mitos atau pengertian orang yang berbeda. Sebenarnya gimana sih, Mas? Iya, sebenarnya saya pun juga kaget dalam arti gini, waktu saya ngantar istri saya kan ke admission gitu ya. Istri saya ngasih ke saya tuh kartu asuransi gitu. Asuransi. Ya saya bawa, terus saya terangin nih sama bagian admissionnya. Pak, nanti gini, saya udah bayangin tuh kan, wah ini berapa nih? Apakah saya mesti taruh uang dulu, deposit atau gimana, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, jadi ini semua Bapak nanti ditanggung pemerintah ya. Gitu, dia bilang. Saya langsung yang, oh gitu Mas, ya antara saya belaga sok cool biar nggak kelihatan kaget gitu kan.
Sama saya kaget sebenarnya, gitu, sama girang sebenarnya kan. Oh gitu Mas, oke. Lega kali ya Mas ya. Lega. Dalam hati mah lega. Tapi muka sih tetap kayak gitu ya. Cool. Poker face. Poker face. Tapi ditanggung pemerintah sampai swab pertama gitu. Tanggungnya. Jadi seluruh selama dirawat rumah sakit sampai swab pertama ditanggung pemerintah. Selebihnya semuanya obat semuanya ditanggung. Tapi begitu nanti dokter bilang, wah ini kayaknya ada komorbid nih, ada penyakit tambahan segala macam yang di luar dari itu, misalnya tiba-tiba kok nggak sembuh-sembuh nih dia nih, gitu ya, karena penyakit penyerta, nah itu ditanggung sendiri gitu. Jadi dia hanya sampai swab pertama. Sementara ditanggung di rumah sakit sendiri itu artinya dengan asuransi mandiri atau bisa pakai BPJS? Itu pertanyaan juga ya. Nah, itu terserah si pasiennya, apakah dia mau meneruskannya dengan BPJS, dengan asuransi atau dia dengan celengannya, ya monggo-monggo aja. Bisa ya. Bisa. Tapi ini kan Mas Pandu langsung masuk rumah sakit, terus memang dinyatakan di admission ya udah memang ditanggung pemerintah kan. Ya. Soalnya yang aku dengar tuh beda lagi. Jadi ada makanya jadi ya, ada teman aku nih yang kena keluarga dia kena COVID ya. Terus jadi harus kalau mau ditanggung pemerintah katanya itu harus ke puskesmas dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit. Jadi dia harus ke puskesmas dulu. Terus nunggu hasil, itu kan lama lagi. Jadi by the time dia masuk rumah sakit, itu udah lumayan parah. Karena kan prosedurnya ya lumayan panjang. Lama ya. Di puskesmas kan sekitar 3 harian gitu kan. Betul. Baru masuk ke rumah sakit gitu. Jadi prosedurnya agak panjang gitu. Dan itu kan harus melihat ketersediaan rumah sakit yang di mana baru dia dirujuk gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau Mas Pandu nih kan ya puji Tuhan begitu masuk rumah sakit boleh admission terus ternyata langsung ditanggung pemerintah. Sedangkan kalau teman aku itu kan prosedurnya agak panjang gitu, puskesmas dulu, nunggu swab, itu nunggu rumah sakit mana yang available gitu kan. Nah, baru ditanggung. Jadi sebenarnya berarti tergantung di lapangan ya, rumah sakit rumah sakit masing-masing ya kalau gitu ya. Tapi sebetulnya kan nggak tahu ya, kalau misalnya ada kedaruratan, artinya memang tergantung di lapangan sih. Kalau dilihat ada kedaruratan, maksudnya mungkin tadi Mas Pandu udah payah banget mungkin gitu ya. Jadi dan di swab pun mungkin positif atau gimana. Swabnya the next day-nya ya? Atau gimana? Saya swab tanggal 15. Oh, tapi waktu itu masih pulang ya? Masih di rumah ya? Di rumah. Jadi bukti swab saya dari rumah sakit yang saya swab itu, saya bawa ke rumah sakit itu. Mungkin gitu kali ya. Jadi udah punya hasil, kemudian punya hasil, betul. Isomannya gagal dan payah gitu. Jadi mungkin langsung bisa diambil. Karena BPJS kan gitu kan, kalau memang ada kedaruratan, boleh nggak usah ke puskesmas, langsung gitu ya? Datang aja ke IGD ya. Mungkin ya. Iya, kayak gitu. Itu mudah sekali. Makanya ini menarik sih. Iya, saya lancar kok, maksudnya rumah sakit itu tuh nggak yang panjang gitu loh, kayak tadi yang Mirna cerita. Datang ke admission langsung data diri, semuanya ngisi-ngisi seperti biasa, langsung kasih tahu apa yang ditanggung oleh rumah sakit, pemerintah, dan apa yang ditanggung oleh pasien. Dah gitu aja, simple sama dia. Gitu. Memang rumah sakit ini itu punya aturan ketat soal negatif. Artinya dia swabnya harus 2 kali. Gitu. 2 kali negatif berturut-turut dan CT-nya 40 baru boleh keluar. Kalau di rumah sakit rujukan pemerintah yang lain, 1 kali swab negatif dan CT-nya tuh 35 udah boleh keluar. Jadi kalau rumah sakit yang saya ini memang agak ketat. Dia punya satu standar yang lumayan cukup tinggi, which is bagus sih sebenarnya gitu. Iya. Memastikan. Memastikan bahwa udah benar semuanya aman benar-benar untuk pulang ya. Ya. Nah tadi kalau saya berobat jalan terus ke lab segala macam itu ditanggung sendiri tuh kalau udah itu tuh berobat jalannya. Jadi udah tidak ditanggung lagi oleh rumah sakit gitu. Nggak ditanggung oleh rumah sakit. Tapi kalau kita punya BPJS atau kita punya boleh. Silakan aja dipakai. Asuransi boleh ya. Boleh dipakai. Ini ya itu mesti sampai sih ke ini ya, ke masyarakat ya.
Betul, iya. Soalnya gue waktu dengar teman gue bilang, ya Mir, lu harus ke puskesmas dulu, terus swab dulu, terus nunggu rumah sakit mana yang ini, gue udah mikir, ya kalau di Jakarta kalau kayak gitu gue udah mati duluan kali kalau udah. Sebenarnya waktu isoman itu kan harus ngubungin RT ya. Jadi memang saya ada prosedur waktu begitu kena positif, saya telepon ke teman-teman kerja gitu, terus juga saya kasih tahu Pak RT. Ya Pak RT datang dan dia nyemprot gitu ya, nyemprot alamat segala macam gitu. Terus saya telepon, langsung saya telepon sama puskesmas karena saya nggak tahu, mungkin prosedurnya, protapnya gitu dari RT, RW mungkin dia ke Satgas COVID kayaknya. Iya, memang gitu. Nah, begitu ya. Satgas COVID. Karena saya di Kecamatan Tebet, kelurahannya Menteng Dalam, jadi langsung ke puskesmas Menteng Dalam waktu itu. Nah, dari puskesmas saya ditelepon. Pak, tanya data-data segala macam, terus positif ya. Bapak bisa nggak datang ke puskesmas? Dia bilang gitu. Terus saya kan bilang, Mbak, kalau saya ke puskesmas, berarti kan saya mesti naik kendaraan atau paling saya mesti jalan kaki dong. Karena saya kan lagi udah positif nih, ngeluarin orang loh sepanjang jalan, dia bilang gitu kan. Iya benar. Ya soalnya, ya memang begitu Pak. Ya kami memang tidak punya penjemputan, fasilitas penjemputan. Ya sebenarnya sih saya nggak pengen dijemput juga gitu ya. Mungkin saya pikir tadinya dari puskesmas saya yang datang gitu kali ya, datang saya pikir gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga nih kayaknya. Iya. Nanti kita tebar pesona ya di jalan ya. Iya, tapi kalau ke puskesmas juga itu tebar virus, Bo. Iya, tebar pesona virus. Iya. Kalau toh saya nekat datang ke sana. Di puskesmas itu kan ngumpul banyak orang. Iya. Ya kan? Terus di sana penanganannya gimana? Nah, itu saya sebenarnya agak-agak bingung yang itu sih. Akhirnya saya cuman, oh ya udah Mbak, dia maksa saya datang, kan dokter pengen meriksa saya gitu. Saya bilang, wah Mbak, saya nggak mungkin kalau saya datang. Selain saya lemas, saya juga masa saya jalan ke sana nanti pesan gojek segala macam buat saya nggak masuk akal gitu. Saya harus jalan keluar, tetangga gitu kan, lewat gitu kan, gitu kan. Akhirnya karena itu udah mau libur, jadi udah deh nggak apa. Jadi Pak ya kalau Bapak datang ke puskesmas, jadi Bapak kalau Bapak tanggung sendiri ya, katanya. Iya, pokoknya kalau saya kenapa-napa saya ke rumah sakit Mbak nggak usah khawatir. Bukan salah Mbak kok, saya bilang gitu akhirnya kan. Dan benar waktu itu pas libur ini kan, pas libur itu saya langsung ke rumah sakit itu gitu. Oke. Iya mungkin ya itu mestinya ya sebenarnya prosedurnya mesti ke puskesmas dulu, benar. Iya. Cuma karena ini gitu Mas Pandu ya udah kan taking my risk ternyata bisa gitu ya di rumah. Iya. Dan ada itu sih kalau aku bilang karena ada faktor kedaruratan tadi, jadi udah payah banget kondisinya, udah kelihatan nih kayaknya. Harus sudah ditangani ya udah gitu. Satu hal yang gue suka tadi dari ceritanya Mas Pandu kan begitu pertama coba isoman, tapi kan lapor ke RT ya, kan bahwa kena COVID gitu kan. Nah soalnya Ci, ini ya ada beberapa kasus ya, gue tau lah gitu kayak 2 temen gue tuh yang dia isoman sebenarnya COVID, tapi dia nggak lapor. RT RW-nya nggak tahu, itu kan bahaya banget kalau sebenarnya dia COVID. Ini kan kalau kita lihat yang sekarang ini apa namanya PPTM skala mikro ya namanya ya, kebanyakan singkatan sampai lupa. PPKM ya. PPKM skala mikro itu kan memang mengempower RT RW itu kan untuk kemudian menjadi jadi dari ruang lingkupnya memang sampai di RT RW gitu untuk penanganan COVID ini gitu. Memang itu sih yang sekarang lagi disasar ya, maksudnya fungsinya Pak RT dan Pak RW ini untuk mengkoordinasi itu untuk kemudian lapor ke Satgas tuh memang udah diatur seperti itu. Dan again biasa kan informasi itu nyampainya nggak jelas gitu loh, nggak tahu kenapa. Itu pun dari RT ke puskesmas pun itu ada selang sekitar 2 hari nih kalau nggak salah dari saya lapor ke RT. Jadi emang perjalanan message itu memang agak tersendat sih kayaknya gitu ya. Mungkin juga saya nggak tahu masalah administrasi, birokrasi ya. Mesti ke kecamatan dulu, baru ke kelurahan baru ke puskesmas gitu. Kalau saya juga nggak tahu sih. Cuman mungkin tadi kalau balik tadi Mbak Cici bilang masalah communication gitu,
yang nggak nyampe, mungkin juga ya karena kita nggak kena gitu ya. Nggak peduli gitu ya? Nggak terlalu peduli kali. Sekarang begitu kena langsung cari kan, oh mana sih rumah sakit yang rujukan, mana yang enggak, mana yang swab di mana, begitu kan. Atau saudara kita gitu yang dekat kena atau baru gitu. Tapi kalau dulu kan malah cuek-cuek aja gitu kan, nggak tahu. Makanya saya juga kaget loh, ternyata dia pemerintah tuh di sini. Terus saya baru tahu gitu. Yang gitu nggak nyampe gitu. Lebih mungkin karena kita nggak terlalu peduli juga mungkin gitu ya. Iya. Padahal Kan sebenarnya kita, iya sih. Sebenarnya maksudnya kayak info tadi itu loh, harus pergi kemana, ditanggung pemerintah tuh sampai di mana, itu kan penting ya. Benar. Ya. Soalnya jangan sampai gini, aduh pasti mahal nih, gue nggak punya duit, jangan kena COVID ya gini-gini, begitu kena, terus ceritanya isolasi di rumah, tapi ada kan beberapa kasus tuh yang nggak mau lapor kemana-mana, aku lupa kayak di Sumatera atau di mana deh, dan pada akhirnya harus dievakuasi oleh petugas, sudah meninggal gitu evakuasinya, dan kebetulan aku lupa di Sumatera, somewhere in Sumatera, dan kebetulan almarhum ini kebetulan dia itu obes ya, berat badannya tuh sampai berapa gitu, pokoknya 100 atau gimana, sehingga petugas yang mengevakuasi dia tuh agak kesulitan gitu. Kebayang nggak sih harus mengeluarkan jenazah yang berat gitu ya, berat dan besar, kemudian sementara petugas ini kan harus pakai APD yang tentunya membuat nggak leluasa untuk bergerak gitu. Jadi aku lupa deh, itu kayaknya sekitar 2 bulan lalu tuh ada kasus itu gitu loh. Dia nggak karena apa, Ci? Dia nggak tahu deh, kalau nggak salah sih kayaknya karena mereka tuh tinggalnya juga di daerah kumuh gitu. Sebetulnya ayahnya dia udah kena duluan gitu. Akhirnya dia kena duluan, terus mungkin istilahnya diam-diam aja deh gitu kan, karena kan merasa nggak punya informasi dan kebayang gitu. Sekarang ini kan memang takut ya kita kalau mikir sakit tuh, udahlah sakit terus tapi mikir kita mesti bayar lah, ngapain ya kalau punya asuransi. Dan ini sebenarnya juga yang selalu jadi PR kita terus kan untuk soal BPJS ini gitu ya. Betul. Gue sih selalu gini loh, selalu kalau ketemu orang gitu, udah punya BPJS belum? Udahlah, ambil yang kelas 3 juga gini. Jadi agak-agak kayak duta BPJS karena ngerasain banget, walaupun yang seperti tadi Mirna bilang memang prosedurnya harus ke puskesmas dulu, ambil rujukan, si kartu rujukan itu harus hanya berlaku 3 bulan atau berapa, aku lupa. Tapi itu nolong banget, karena aku ingat beberapa tahun lalu waktu ibuku harus dioperasi karena kakinya hampir diamputasi diabetes, itu terjadi 2 kali, kalau keluar uang sendiri nggak tahu berapa, tapi itu semua tercover sama BPJS ya. BPJS. Nah, belum selesai kisah kasih si BPJS ini, masih belum banyak orang yang nggak ngerti juga, tiba-tiba datanglah COVID gitu. Artinya kan kita kan selama bertahun-tahun ini tidak punya sistem pengaman kesehatan ya yang baik kan, baru beberapa tahun ini kita punya gitu, walaupun masih harus diperbaiki. Kebayang Komir, gue tuh ngurusnya tuh segala macam tuh harus ke puskesmas, bolak-balik, itu memang yang perlu diperbaiki di situ gitu. Ya, urusan itu aja belum selesai pemahamannya di tataran masyarakat di bawah untuk betapa kita perlu punya BPJS walaupun kita punya asuransi yang lain. Tiba-tiba kita kena pandemi yang kayak gini gitu kan. Betul. Jadi gagap ya. Jadi sangat gagap. Kalau aku sih takutnya kayak gitu. Udah deh, udah tahu nih kena nih gue COVID nih, tapi gue nggak punya duit, ya udah gue diem aja di rumah. Padahal tadi kalau kita dengerin ceritanya Mas Pandu kan, ternyata nggak gampang ya untuk isoman itu, karena perlu kedisiplinan yang tinggi gitu. Betul. Ya, betul. Tapi kalau isoman misalnya kita berusaha nggak pakai obat-obat farmasi ya, kan banyak nih sekarang orang minum clover honey lah, minum pakai siri lah gitu kan ya, macam-macam gitu, pakai vitamin C gitu ya. Itu nggak cukup ya berarti? Sebenarnya sih kalau sebenarnya kalau dokter tuh kan selalu bilang begini, COVID tuh nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi dia setelah 14 hari dia akan pergi sendiri.
penyakitnya. Dia kayak flu sebenarnya gitu. Cuman dalam rangka dia selama dia pada saat dia bercokol gitu ya, si virus itu masih bercokol sebelum dia pergi, di situ kan kita struggle untuk ngelawan dia kan. Yeah. Nah itu diperlukan terutama daya imun sebenarnya, daya imun yang tinggi. Yeah, immunity emang. Immunity itu yang paling tinggi dapat dari mana? Dari hati yang gembira gitu, perasaan, pikiran yang senang, kayak gitu, happy gitu. Nah sekarang ya kalau saya waktu sakit juga digituin terus kan, udah pokoknya senang-senang aja. Dalam hati gue sih waktu itu, ya kalau gue juga pengen, cuman gimana gue bisa happy kalau gue nggak bisa makan, gue pekat gitu ya. Udah kemerungsung kan sendiri gitu ya. Gitu. Ya, udah kemerungsung sendiri. Secara teori gampang gitu kan ya. Cuman memang kalau tadi jawab tanyanya Mirna, waktu kita keluar dari rumah sakit itu dibekali oleh vitamin D. D itu yang 5.000 mg. Terus vitamin C sama multivitamin plus zinc gitu. Itu untuk membantu imunitas kita gitu. Itu untuk imunitas kita. Jadi memang itu sih sebenarnya obatnya itu sih. Sama kita rajin berjemur, ternyata benar gitu. Saya dulu sempat nggak percaya tuh sebelum kena COVID ya. Nggak mau ngapain berjemur gitu kan, masa iya berjemur nggak kena COVID. Ternyata itu vitamin D kan sebenarnya kan. Karena kita kasih vitamin D, berjemur matahari pagi, ya vitamin D gitu kan. Vitamin D plus dapat tanning ya. Iya, dapat tanning. Ya, itu gue masih jemur kan karena gue udah hitam, jemur lagi wah. Emang gue pikirin ya, nggak ngaruh kan berarti. Ngaruh, hitam satu level lagi nggak apa-apa dong. Iya. Biasanya nih penyakit sebenarnya dari planet Krypton nih soalnya. Ininya apa matinya sama sinar matahari. Iya. Tapi selama nggak ada komorbid, nggak ada penyakit lain sih, saya rasa bisa harusnya aman ya. Survive sih. Karena banyak teman-teman yang seumuran saya yang masih 20 tahunan ini gitu ya. Saya percaya. Itu yang mereka isoman, itu mereka juga ada kayak banyak paket-paket juga yang kayak di apartemen ada suster gitu ya. Udah dikasih ya. Dikasih suster, itu mereka sembuh-sembuh sih semua, banyak yang sembuh juga. Ya gitu. Jadi semoga aja orang makin kuat lah melawan COVID ya. Iya. Sekarang kan ini yang lagi mau didorong adalah supaya ini ya sampai dengan timbul yang herd immunity itu kan. Ya. Memang. Jadi sebenarnya obatnya itu nggak ada ya, obatnya COVID nggak ada. Nggak ada. Kayak flu dia sebenarnya. Istilahnya itu setelah 14 hari dia akan bosan. Ya, dia akan pergi. Dia bosan. Dia mati sendiri dia. Mati sendiri, dia bosan gitu. Ya. Tapi kalau kita ada penyakit tambahan ya dia nambah gitu kan. Iya. Kalau bahasa awam saya tuh gini, COVID itu bisa meningkatkan penyakit yang udah kita derita tuh bisa 3 kali lipat gitu, 3 kali lipat atau lebih. Karena saya punya contohnya kecil sih, saya sakit gigi waktu itu. Gitu sebenarnya nggak terlalu sakit. Jadi kalau misalnya punya kok kayak agak sakit-sakit dikit di geraham gitu kan di geraham saya. Nah terus pas kena COVID itu bener-bener yang sakitnya tuh yang parah banget. Ya sampai kena nasi sedikit aja tuh kayak dihantem ini gitu. Terus saya jadi mikir, pantasan orang yang punya penyakit yang lain kayak misalnya gula atau jantung pasti akan terasa lebih berat gitu. Penyakitnya karena pengaruh virus ini. Gitu. Ini pendapat awam saya aja sih gitu ya. Dan kalau bahasa dokter mungkin lebih benar, lebih ilmiah ya. Cuma kalau saya berpikirnya seperti itu sih kayak gitu. Jadi ya selama ya kita doa aja jangan sampai ada sering medical check up lah ya. Ya jadi tahu kita ada apa gitu. Oke. Gitu. Wow, thank you banget nih. Jadi giginya kok hilang? Giginya pesona kayaknya dengan ceritanya Mas Pandu ya. Beli ini vitamin kali Mbak Cici. Iya, Cici beli vitamin. Vitamin D 5.000 Vitamin C 1.000 mili. Vitamin C 1.000. Ya, 1.000 mili sama itu tadi zinc ya. Zinc, multivitamin ya, zinc itu ada Becom Z tuh bisa pakai gitu. Oke. Mereknya Becom Z. Jadi sebenarnya selama 14 hari dia ada di tubuh kita, itulah ya saat-saat sebenarnya penderitaan kita itu ya, gimana kita Iya. Kita battle lah ya, battle lawan dia tuh ya itu di 14 hari itu. Jadi obatnya itu cuma kayak meminimalisir rasa sakit ya sebenarnya. Ya, membantu sih sebenarnya, membantu
tubuh kita untuk melawan aja gitu. Ci, kamu habis beli vitamin? Vitamin C. Vitamin C ya? Iya, kalau zaman dulu SMA begitu ya, vitamin C itu beda artinya. Iya, vitamin C, cium, tapi sebelum cium mana surat rapidnya? Harus negatif, mesti negatif ya. Banget ya, iya benar. Gitulah ya. Mas, yang lu dapet dari pengalaman diriku sama istri sama-sama apa Mas pengalaman yang maksudnya? Ya kalau hubungannya ke pasangan ya saling menguatkan lah gitu. Kalau dua-duanya kenal lah, saling menguatkan agar menyemangati lah, karena memang sakit COVID itu mesti disemangati gitu. Jadi kalau istilahnya dokter yang rawat tuh dia bilang gini, mesti semangat, jangan mikirnya itu yang tempat memakamkan korban COVID tuh. Saya lupa, 2 lokasi dia nyebutin itu, jangan orang mikirnya A sama B gitu, atau dua-duanya kuburan kan, lokasi kuburan itu, jangan mikir itu terus, mikirin oke, iya. Jangan mikir mau istilahnya lu jangan mikirin bakal mati aja deh gitu loh, tapi pikirin bahwa sembuh gitu. Iya. Aku ada temen suami istri juga gitu, terus mereka memang orangnya positif banget ya, jadi mikirnya ya udah nih sekarang udah sembuh nih dan we can donate plasma gitu, jadi mereka ngarahnya ke sana gitu. Oh iya. Ya walaupun ini masih istilahnya masih ada pro kontra ya tentang plasma convalescence ini, tapi at least mereka melihatnya they survive, jadi mereka bisa menjadi penyintas dan mungkin bisa inilah bisa nyumbangin plasmanya ya. Itu. Ya. Gitu. Menurut saya sih oke aja sih ini. Mirna udah dapat SMS belum Mir buat vaksin? Belum lah. Gue nggak berharap banyak. Karena kan gue ada komorbid. Gitu. Emang apa Mir? Tapi lo boleh. Jadi gue sempat ngobrol sama teman gue yang dokter ya. Jadi kalau gue misalnya mau vaksin, gue harus tanya ke dokter gue dulu gitu. Dokter si penyakit komorbid gue itu dulu, boleh apa enggak gitu. Jadi gue harus dites dulu gitu. Kalau baru bisa gitu. Iya sih, biar aman ya. Kalau penyintas nggak boleh juga, nggak boleh vaksin. Kenapa? Penyintas kan nggak boleh vaksin juga kan? Kalau vaksin yang Sinovac ini katanya. Katanya nggak boleh vaksin, nggak boleh dikasih vaksin juga. Kalau penyintas. Oh ya, kalau penyintas emang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. Kalau anakku kemarin yang di Rusia dia nelfon gitu, aku udah dipanggil sama sekolahnya untuk vaksin gitu kan. Ambil apa enggak gitu. Terus aku nanya kan, kalian pakai vaksin apa? Ternyata mereka punya vaksinnya namanya Sputnik atau apa gitu ya. Oh, buatan bikin sendiri. Sputnik. Ya, mah keren. Ini apa pesawat luar angkasa kan Sputnik. Sputnik. Jadi terus akhirnya aku bilang ambil aja gitu. Jadi mereka sudah memproduksi vaksin sendiri untuk di Rusia dan sekolah itu mengkoordinir gitu supaya mahasiswa bisa divaksin. Aku bilang ambil aja. Iyalah. Nggak masalah. Ambil lah. Benar. Gue ada cerita yang menarik nih. Kebetulan ayahnya Kiona kan di Dubai ya. Dia udah dapat vaksin yang pertama. Kalau di sana vaksinnya masih saudaranya Sinovac, tapi namanya Sinopharm, iya. Oh, Sinopharm. Oke. Dia udah divaksin tuh yang pertama kan. Terus dengan bangganya dia posting-posting lah di Instagram. Terus ternyata beberapa seminggu kemudian dia positif COVID. Iya. Nah itu gue kaget gitu, lu bukannya abis divaksin gitu? Ya gitu, tapi kan baru vaksin yang pertama, dia bilang gitu. Yeah. Jadi mungkin karena dia tinggal sama flatmate-nya itu kan yang nularin ternyata flatmate-nya gitu. Jadi emang kalau baru divaksin pertama itu emang masih
ringkih sih sebenarnya ya, maksudnya masih ada kemungkinan untuk kena gitu ya, dan dia kena sekarang di karantina gitu. Dan ada waktu untuk vaksin itu bekerja kan sebenarnya kan, berapa hari gitu baru bekerja. Ya mestinya balik lagi vaksin kedua setelah 14 hari. Nah setelah minggu setelah kena vaksin yang pertama dia pergi. Oke. Jadi ya, jadi emang nggak boleh party-party kalau habis vaksin yang pertama. Iya, nah itu juga termasuk nggak nyampe-nya komunikasi dengan rapi ya, supaya kita mau ya bahwa sebenarnya vaksin pertama itu kan baru marking aja supaya tubuh itu mengenali nih, oh virusnya kayak gini gitu. Jadi kalau nggak salah bulan lalu tuh ada pejabat daerah di mana gitu. Pejabat daerah ini kena COVID padahal baru divaksin. Nah itu kan wartawannya juga pengen gua keramasin gitu loh. Makanya gitu banget. Jadi itu kan misleading gitu, bahwa memang ada fungsinya kenapa 5 miligram ya kalau nggak salah ya, 5 mili yang dikasih yang pertama untuk gitu. Makanya gue langsung masuk nih, informasi itu langsung masuk karena gue dengerin AA Ariel Noah gitu yang ngobrol kan, jadi gue konsen gitu. Kayak langsung paham. Iya soalnya AA Ariel yang ngomong, di sebelahnya ada Kang Emil gitu kan, konsen gue langsung dua-duanya. Mantap ya. Iya, gue rasa itu juga nggak nyampe sih sebenarnya gitu. Kenapa abis vaksin yang pertama sebenarnya lu tuh masih punya chance gitu. Iya, betul. Mestinya Dokter Raisa itu ngasih tahu ya. Biar kalau Dokter Raisa yang ngomong, Mas Pandu kan yang konsen langsung, gitu kan. Langsung bener. Langsung nyantol. Langsung nyantol. Dan aku ngikutin ya, maksudnya si Ariel itu kan dia sampai bikin vlog gitu, dia kasih testimoni day by day setelah divaksin gitu. Itu lumayan efektif ya. Efektif gitu. Nah mungkin layernya harus dibikin kali ya, yang Z tuh pakai influencernya siapa gitu kan. Iya benar. Dan harus ada fit and proper test ya. Jangan sampai baru abis disuntik terus langsung hura-hura malamnya, itu males banget nggak sih? Ya udah Mbak, dibikin proposalnya Mbak. Iya proposal ya. Kita ngobrol jadi proposal, Mir. Iya, kita bikin jadi satu gerakan. Iya kan? Iya dong. Mesti orang-orang yang kayak Ariel gitu ya mesti ini kan, deliver message-nya kan, biar Iya, betul. Aku sih ngelihatnya dari siapa lagi gitu kan? Iya betul. Aku ngelihatnya dari dua influencer, selebriti atau apa namanya ini, yang dilakukan Ariel tuh efektif gitu loh. Benar ya. Mungkin juga dia benar-benar ceritain gitu rasanya gini. Pemuka agama mungkin gitu ya, dipanggil diterangin, terus mereka yang deliver message-nya bisa juga sih kayak begitu sebenarnya kan. Iya. Yang aku perhatiin dari video waktu dia pertama disuntik itu adalah kan Kang Emil ngomong dulu gitu, terus dia suruh testimoni gini, terakhirnya terus coba sini disorot lagi tuh bekas disuntiknya di mana ya, biar ibu-ibu pada histeris gitu. Emang digituin sama Kang Emil ya kan, jadinya ibu-ibu mungkin beneran emang salfok atau gimana, terserah deh ya, pokoknya tetap dengerin gitu loh. Ya, jadi mestinya influencernya ada beberapa ya kalau Mas Pandu kan nyantolnya Dokter Raisa, kalau gitu, ya kan? Kalau banyak dutanya. Nah, Ada Nicholas Saputra. Iya benar. Mesti kita yang benar. Iya. Oke. Ya kan? Kayaknya memang harus gitu ya. Mungkin habis ini kita bikin proposal yuk. Iya benar. Boleh. Kita bikin komunikasi ya. Iya, karena aku ada dengar juga sebenarnya beberapa departemen tertentu tuh memang punya KPI yang berbeda untuk delivering message tentang vaksinasi ini gitu. Karena kan katanya sih masih banyak orang yang enggan atau gimana gitu ya. Ya ini yang emang nggak tahu gimana, entah di mana glitch-nya, pokoknya tidak terdeliver dengan baik. Jadi mereka punya masing-masing. Kalau nggak salah, Depkes, Kemenkumham, sama
Kemensos kalau nggak salah deh, yang KPI-nya cukup tinggi gitu untuk mencapai penyebaran informasinya ini. Menurutku sih bagus juga ya kalau semua kementerian terlibat gitu kan, karena memang itu kan misalnya perdagangan juga perlu juga kan ada KPI-nya juga, karena kan kita mesti mikirin nih sekarang gimana caranya supaya produk kita bisa dijual ke luar negeri, kan mesti ada protapnya juga kan. Betul, iya benar. Iya kan, bagaimana kita menghandle si produk kita ketika mau kita ekspor ke luar negeri, orang-orang yang handling itu day by day-nya tuh udah harus bagaimana gitu ya. Ya, dia harus punya surat udah divaksin apa gimana gitu kan. Gitu sih. Ya, masih banyak sih. By the way, kita waktunya udah mau habis nih. Kayaknya Mas Pandu mesti dibikin part 2 nih. Ngomongin COVID. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat viewer Gombal yang mungkin pasangannya, istrinya atau suaminya lagi kena COVID atau mereka barengan COVID kayak Mas Pandu dan istri? Oh ya. Yang pertama sih jangan panik gitu ya. Walaupun waktu gue juga begitu panik, pasti akan panik. Itu panik. Pasti panik gitu. Tapi usahain jangan, sama saling menyemangati. Terus ya positif aja lah yang dipikirin gitu. Jangan yang enggak gitu. Percayalah bahwa pasti akan sembuh, asal kita disiplin. Karena saya nggak disiplin loh kemarin. Kita disiplin, terus semangat, dan doa lah ya, pastilah ya masing-masing gitu. Itu aja sih gitu. Ya, tadi power of love ya tadi ya. Power of love ya. Ini adalah the power of love. Jadi bisa sembuh bareng. Iya. Oke. The power of love, Sarahe. Thank you Mas Pandu. Thank you banget Mas. Thank you diundang ya. Sehat-sehat. Semua agar sehat semua ya. Ketemu. Kita bikin part 2 nih, kayaknya mesti ngobrol yang berbeda nih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Thank you ya. Oke, makasih semuanya. Pamit ya. Mirna sehat-sehat ya Mir. Sehat. Gue mau sampai ketemu minggu depan. Ke Gombal viewers. Kan mau Valentine nih hari Minggu. Oh iya. Bisa rerun nonton Gombal episode yang kemarin ya. Akan ada tayang. Sip. Oke. Yes. So, sebelum pamit, kita mau ucapin selamat tahun baru Imlek, tahun kerbau metal. Kerbau metal. Happy prosperous New Year. Yang penting prosperousnya adalah lebih ke sehat kali ya. Supaya kalau kita sehat baru kita bisa cuan. Benar nggak? Ya, betul. Dan sehat, kita bisa cuan, dan harus happy di hari Valentine nanti. Kalau happy, tadi Mas Pandu bilang, happy adalah obat. Power of love adalah modal kita untuk sehat. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye, Pandu. Bye.